Kalau kita ngomongin kenapa Amerika sampai ikut Perang Dunia Pertama, pasti yang kepikiran langsung tragedi kapal Lusitania kan? Tapi, gimana kalau saya bilang alasan sebenarnya itu lebih mirip cerita film mata-mata? Lengkap dengan pesan rahasia, pengkhianatan, dan ancaman invasi langsung. Yuk, kita bongkar cerita yang sesungguhnya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa sih yang sebetulnya bikin Amerika Serikat, yang tadinya kekeh banget mau netral, akhirnya memutuskan buat terjun ke salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah manusia? Coba deh tanya ke kebanyakan orang. Jawabannya hampir pasti soal tenggelamnya kapal penumpang Lusitania. Dan ya, nggak salah juga, peristiwa itu memang tragis banget dan jadi berita besar di seluruh dunia. Soalnya, lebih dari 100 warga Amerika jadi korban jiwa di situ. Jelas, ini bikin publik Amerika marah besar dan sentimen anti-Jerman langsung meroket. Tapi, apa benar ini pemicu utamanya? Jawabannya, ternyata bukan. Meskipun tenggelamnya Lusitania itu faktor yang penting, itu bukanlah dorongan terakhir yang bikin Amerika menyatakan perang. Alasan sebenarnya jauh lebih pelik, melibatkan spionase dan sebuah pesan rahasia yang benar-benar mengubah segalanya. Nah, kita masuk ke bagian pertama dari alasan yang sebenarnya. Kita akan bahas sebuah pesan rahasia yang tanpa berlebihan mengubah arah sejarah dunia. Ini dia biang keladinya. Titik balik yang sesungguhnya itu adalah sebuah pesan rahasia yang dikenal dengan nama Telegram Zimmerman. Mungkin beberapa dari kalian pernah dengar, tapi mungkin belum sadar kalau dampaknya itu luar biasa besar bagi keputusan Amerika. Jadi, apa sih Telegram Zimmerman itu? Gampangnya gini, ini tuh sebuah komunikasi diplomatik super rahasia yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri Jerman, Arthur Zimmermann, langsung ke pemerintah Meksiko. Dan isi pesannya, wah ini gila banget. Jerman pada intinya nawarin kesepakatan ke Meksiko. Isinya kira-kira begini, bantu kami perang lawan Amerika. Kalau kita menang, kami bantu kalian merebut kembali Texas, Arizona, dan New Mexico. Kebayang nggak, ada tawaran buat menginvasi Amerika datang dari tetangganya sendiri. Tapi tunggu dulu, ancamannya nggak cuma datang dari darat. Di saat yang bersamaan dengan intrik diplomatik ini, ada krisis lain yang lagi panas-panasnya terjadi di lautan lepas. Jerman tiba-tiba mengumumkan kalau mereka akan melanjutkan lagi kebijakan perang kapal selam tanpa batas. Artinya apa? Artinya kapal selam U-boat mereka bakal menenggelamkan kapal apapun di zona perang, termasuk kapal dagang Amerika yang netral tanpa ada peringatan sama sekali. Jadi coba bayangkan posisi Amerika waktu itu. Di satu sisi ada ancaman nyata invasi di perbatasan mereka. Di sisi lain, kapal dan warganya diserang membabi buta di laut. Tiba-tiba, ide buat tetap netral itu jadi kelihatan mustahil banget kan? Nah, dengan ancaman ganda di darat dan di laut, gimana akhirnya sikap netral Amerika ini runtuh? Ini dia prosesnya menuju perang. Disinilah bagian spionasenya jadi seru. Jadi, sebelum telegram itu sampai ke Meksiko, pesan rahasia Jerman ini berhasil disadap dan dipecahkan kodenya oleh intelijen Angkatan Laut Inggris. Ini benar-benar momen yang sangat krusial. Tentu aja, Inggris nggak menyimpan info emas ini buat diri mereka sendiri dong. Mereka nunggu momen yang pas, lalu membocorkan isi telegram itu ke pemerintah Amerika. Coba bayangkan gimana kagetnya publik dan para pejabat Amerika pas tahu ada rencana seperti ini. Jadi alurnya jadi sangat jelas dan cepat banget. Langkah pertama, proposal rahasia Jerman terungkap ke publik, membuktikan niat buruk mereka. Langkah kedua, ini bikin posisi netral Amerika jadi nggak bisa dipertahankan lagi. Dan akhirnya, langkah ketiga yang tak terhindarkan, Amerika menyatakan perang. Lihat deh betapa cepatnya semua ini terjadi di tahun 1917. Bulan Januari, telegramnya dikirim. Bulan Februari, rencananya bocor dan jadi berita besar. Dan di bulan April, cuma dalam hitungan beberapa bulan, Amerika Serikat resmi ikut berperang. Kecepatan ini nunjukin betapa seriusnya mereka menganggap ancaman ini. Jadi, lain kali kalau ada yang bilang Perang Dunia Pertama itu gara-gara Lusitania, sekarang Anda tahu cerita lengkapnya. Bukan cuma soal satu kapal yang tenggelam, tapi kombinasi dari pengkhianatan diplomatik dan agresi brutal di lautan yang akhirnya mendorong Amerika ke medan perang. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Coba bayangkan seberapa berbedanya sejarah abad ke-20 kalau satu pesan rahasia itu tidak pernah berhasil disadap. Coba deh pikirin soal itu.